Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sarah Pratiwi Samusir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Nah, kalian tahu nggak apa itu Perang Dunia I? Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente, tiga yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan kekuatan sentral terpusat pada Alania, tiga yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Nah, di sini ada dua sebab yang memengaruhi terjadinya Perang Dunia I, sebab umum dan sebab khusus. Kita bisa lihat sebab umumnya terjadinya Perang Dunia I. Yang pertama itu kemajuan industri, yang kedua politik mencari kawan, yang ketiga perlombaan bersenjata. Sedangkan sebab khusus terjadinya Perang Dunia I yaitu yang pertama itu dikarenakan insiden Sarajevo, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo, ibu kota Bosnia, oleh Gavrilo Principi yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia tanggal 28 Juni 1914. Yang kedua, tanggal 1 Agustus 1914, Sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Yang ketiga, tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Gimana kronologi Perang Dunia I? Yang tanggal 1 Agustus 1914, Jerman mengumumkan perang dengan Rusia. Tanggal 3 Agustus 1914, Prancis melancarkan serangan kepada Jerman. Tanggal 14 Agustus 1914, Inggris menyerang Jerman. Dengan demikian, perang segera berkobar ke seluruh wilayah Eropa. Adapun perjanjian-perjanjian Perang Dunia I. Yang pertama itu perjanjian Versailles, yaitu Jar menyerahkan Alsace-Lotharingen kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Daerah Sar di bawah kekuasaan LBB selama 15 tahun, kemudian akan diadakan plebissit untuk mengetahui rakyat ingin bergabung dengan Jerman atau Prancis. Jerman menghilangkan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar emas kepada sekutu. Kapal-kapal dagang Jerman diserahkan kepada Inggris sebagai ganti kerugian perang. Yang kedua, perjanjian St-Germain 10 November 1919, yaitu antara pihak sekutu dan Austria, yang isinya adalah yang pertama, tidak diperkenalkan adanya gabungan Jerman-Austria. Yang kedua, Austria harus menyerahkan daerah Tyrol Selatan, Istria kepada Italia, dan Bohemia Moravia kepada Cekoslowakia. Yang ketiga, perjanjian Sèvres 20 Agustus 1920 antara pihak sekutu dan Turki, yang isinya adalah yang pertama, daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Yang kedua, daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Yang ketiga, Armenia diberi status merdeka. Yang keempat, Kurdi dimerdekakan. Yang keempat, perjanjian Trianon 4 Juni 1920. Perjanjian Trianon 4 Juni 1920 antara pihak sekutu dan Hungaria, yang isinya adalah yang pertama, daerah Hungaria diperkecil, yang kedua,
keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hungaria. Yang kelima, Perjanjian Neuilly, 27 November 1919, antara pihak sekutu dan Bulgaria yang isinya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Agia kepada Yunani. Bagaimana jalannya perang pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I? Yang pertama itu, pihak sentral, blok Jerman, Turki, Bulgaria, Austria, Hungaria. Yang kedua, pihak sekutu, blok Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang, dan lain-lain. Di sini pun ada akibat Perang Dunia I. Kita bisa lihat di bidang politik, lahirnya negara baru, Austria-Hungaria dipecah menjadi dua negara. Turki menyerahkan negara-negara jajahan. Terbentuknya LBB, timbulnya paham-paham politik baru. Sedangkan di bidang ekonomi, hancurnya sarana fisik dan non-fisik, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan kelaparan yang hebat di Rusia, terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929. Di bidang sosial, negara Eropa banyak yang kehilangan pemuda. Peranan perempuan meningkat, menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Menelan banyak korban, munculnya trauma pada sebagian besar masyarakat. Pada tanggal 11 November 1918, Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan blok sentral. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan melalui Konferensi Damai Paris. Itulah penjelasan dari materi tentang sejarah Perang Dunia I. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.